Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan belajar ekonomi mikro Islam, khususnya mengenai teori konsumsi. Dan kita akan membahas mengenai hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya lampirkan nanti ya link. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 artikel yang membahas mengenai konsumsi Islami. Begitu. Yang pertama adalah artikel yang ditulis oleh Arif Pujiono dengan judul Teori Konsumsi Islami, kemudian Novi Indriani Sitepu dengan judul Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia, dan yang ketiga adalah Konsumsi dalam Ekonomi Islam yang ditulis oleh Azwar Hamid. Baik, kita akan membahas secara singkat ya, karena nanti teman-teman saya harapkan akan membaca artikelnya supaya mendapat pemahaman yang lebih menyeluruh dan lebih detail gitu. Dalam jurnal atau dalam artikel yang ditulis oleh Arif Pujiono ini dijelaskan bahwa konsumsi ini adalah suatu aktivitas ekonomi yang memang melekat gitu ya pada diri manusia dan menjadi fitrah manusia. Fitrah manusia untuk apa? Untuk bisa memenuhi tugasnya di dunia gitu. Tanpa adanya konsumsi, maka mustahil bagi manusia untuk bisa beribadah, untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah begitu. Jadi konsumsi ini memiliki urgensi yang sangat besar. Nah, pengabaian terhadap konsumsi juga berarti mengabaikan kehidupan manusia itu sendiri, mengabaikan hak-hak manusia itu sendiri. Nah, sehingga penting kiranya bagi kita dan di dalam Islam juga pembahasan mengenai konsumsi. Kemudian konsumsi Islami ini apa perbedaannya dengan konsumsi yang non-Islami begitu ya? Ini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah tujuan dari konsumsi itu. Kita kemarin sudah membahas mengenai utilitarian dan juga maslahah ya. Dan kalau yang keduanya ini adalah dengan cara apa kita memperoleh uang atau dengan cara apa kita mengonsumsi suatu barang atau jasa. Itu adalah inti dari penelitian yang ditulis oleh Arif Pujiono. Kemudian yang kedua adalah artikel dengan judul Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia. Artikel yang ditulis oleh Novi Indriani Sitepu ini adalah artikel yang mana berdasarkan penelitian beliau ya, yang meneliti pola konsumsi makanan di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perilaku konsumtif gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia ini memiliki satu kebiasaan, yaitu perilaku konsumtif. Semakin tinggi penghasilan seseorang ya, seorang warga Indonesia, dia akan semakin banyak mengalokasikan uang itu kepada hal-hal yang sifatnya itu konsumtif. Jadi kurang sesuai ya dengan konsumsi Islami, yang mana kalau di konsumsi Islami ini kan kita lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu, baru kemudian keinginan. Nah, hal-hal yang sifatnya konsumtif ini kan kebanyakan itu merupakan keinginan gitu ya. Nah, tapi di sini lebih yang diteliti ini lebih kepada makanan gitu. Jadi ternyata masyarakat Indonesia banyak mengalokasikan pendapatan mereka untuk makanan. Tapi ya makanan ini memang merupakan kebutuhan dasar manusia ya. Kecuali nanti kalau kita bicara lebih spesifik lagi, karena makanan itu kan juga banyak jenisnya. Ada makanan pokok, ada makanan ringan ya, snack-snack dan sebagainya. Itu juga kan kita bisa mengklasifikasikan makanan tersebut berdasarkan jenisnya, apakah itu merupakan pangan yang primer atau cuma keinginan kita aja gitu. Kemudian yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Azwar Hamid, yaitu Konsumsi dalam Ekonomi Islam, dan ini kita akan banyak pembahasan selanjutnya ini akan banyak mengacu ke sini ya. Jadi kaitannya
konsumsi, kemudian juga tabungan dan juga zakat gitu. Ini terkait dengan jurnal yang ketiga ini. Oke, dari jurnal yang ketiga ini nanti kita akan melihat perbedaan gitu ya antara perilaku konsumsi Islami dan juga non-Islami, kemudian hubungan antara pendapatan gitu dengan alokasi kita untuk konsumsi dan alokasi kita untuk zakat, sedekah dan infak gitu. Jadi di jurnal ini nanti akan membahas terkait hal tersebut. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi dari sekian pembahasan yang sudah kita lakukan di kelas ya. Jadi seorang konsumen muslim itu mengonsumsi sesuatu itu kan tadi kan kita bahas juga perbedaan itu yang signifikan antara konsumsi Islami dan non-Islami itu kan dilihat dari tujuan konsumsinya. Nah, kalau tujuan konsumsi yang non-Islami itu tujuannya adalah utilitas ya, nilai guna, kepuasan individu itu lebih ke individu gitu sifatnya. Sementara kalau seorang konsumen muslim ini lebih ke maslahah ya. Maslahah ini tidak berarti hanya untuk individu saja, tapi juga untuk umat ya, untuk sosial. Nah, seorang konsumen akan berusaha untuk mengalokasikan seluruh anggarannya untuk berbagai kebutuhan yang akan memberikan tingkat maslahah maksimum. Kalau di ekonomi konvensional kita mengetahui istilah indifference curve ya, kurva indifference untuk melihat kombinasi antara berbagai barang dan jasa yang akan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, kalau di Islam ini ada yang namanya maslahah indifference curve ya, atau MIC. Tingkat masa maksimum yang dicapai seorang muslim saat anggarannya meningkat akan berbeda-beda menurut tingkat keimanannya. Ini yang menarik. Semakin beriman seorang konsumen, maka peningkatan anggaran yang dimilikinya akan relatif lebih banyak dialokasikan untuk apa saja, konsumsi ibadah, ya kan, dibandingkan dengan konsumsi untuk duniawi. Ini pembedanya juga. Kalau di ekonomi konvensional ya udah gitu ya. Konsumsi itu untuk ya konsumsi, tidak dipahami ada konsumsi untuk akhirat dan ada konsumsi untuk dunia gitu, tidak. Tapi kalau di Islam ada konsumsi untuk akhirat, itu maksudnya adalah kita keluarkan infak, sedekah dan lain-lain yang sifatnya sukarela, yang mana itu kan nanti saat kita keluarkan uang itu nanti manfaatnya nggak buat kita saat itu juga, tapi itu manfaatnya kan kita rasakan nanti di hari akhir. Kita kan yakin seperti itu ya. Kalau di konvensional kan nggak ada. Kemudian selain alokasi konsumsi yang relatif berbeda dengan ekonomi konvensional, perilaku konsumsi tadi ya, selain tujuan, kemudian caranya ya, alokasi konsumsinya beda. Kemudian perilaku konsumsi yang berbeda lain adalah implementasi zakat dan juga pelarangan riba. Bagi para muzaki ini adalah pembayar zakat. Hubungan antara zakat dengan pendapatan bagi para mustahik adalah seperti ini ya. Pengenaan zakat akan mengurangi disposable income. Ini untuk muzaki. Jadi untuk muzaki yang dikenai zakat, disposable income alias pendapatan yang itu sebenarnya bisa dialokasikan ke berbagai hal, itu berkurang. Tapi sekaligus akan mendorong untuk pemanfaatan anggaran. Jadi nanti setelah dikenai zakat nih, dari seluruh total harta sudah dikurangi hutang, kemudian ternyata mencapai nisab dan haul, maka kan wajib dikeluarkan zakatnya tuh. Nah, sisanya ini nanti akan ditabung maupun diinvestasikan pada sektor produktif gitu. Jadi mereka lebih bisa memanfaatkan anggaran yang tersedia. Ya, ini dampaknya zakat bagi para muzaki. Sementara dampaknya zakat bagi para mustahik adalah zakat itu justru meningkatkan disposable income. Jadi pendapatannya mustahik ini akan bertambah. Selain mereka itu bekerja sesuai dengan kemampuan mereka juga mendapatkan zakat gitu ya. Dan akhirnya dengan adanya penambahan income ini dapat meningkatkan konsumsi total. Konsumsi total ini terdiri dari konsumsi duniawi dan ukhrawi sebenarnya. Tapi kalau untuk mustahik kan mereka belum wajib zakat ya. Gitu. Mereka masih dalam taraf yang menerima zakat, bukan yang mengeluarkan zakat.
Tapi mustahik kan bisa sodakoh juga. Jadi ini akan meningkatkan konsumsi total, baik konsumsi ukhrawi kalau mereka mustahik tapi tetap sodakoh gitu, atau konsumsi duniawi. Bahkan kalau bisa juga mereka akan menabung dari income tadi ya. Ini adalah pengaruh zakat bagi kedua jenis muslim berdasarkan berhak atau tidaknya dia mendapatkan zakat gitu. Kemudian karena riba dilarang, maka tabungan dan investasi masyarakat juga tidak boleh dikenakan bunga. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah bagi hasil. Kemudian ya tadi ya. Secara garis besar, pendapatan seorang muslim akan dialokasikan untuk 3 keperluan. Untuk investasi, tabungan, dan konsumsi total. Konsumsi total tadi terdiri dari apa saja? Ya, konsumsi untuk ibadah dan juga konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga. Ya, konsumsi duniawi. Konsumsi total mendorong tabungan dan investasi. Konsumsi total ini merupakan penjumlahan dari konsumsi ibadah dengan konsumsi untuk duniawi. Jadi CT ini maksudnya adalah konsumsi total, C ini konsumsi untuk ibadah, CW ini konsumsi untuk duniawi. Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan oleh seorang muslim sebab terdapat zakat gitu. Jadi pendapatan konsumsi total ini juga akan mempengaruhi pendapatan yang siap dibelanjakan seorang muslim. Kenapa? Karena dari adanya pendapatan itu seorang muslim akan berpikir ini nanti akan ada zakat. Misalkan kalau pegawai gitu nanti ada zakat penghasilan sebagainya. Kemudian demikian pula harta yang menganggur atau kita sebut istilahnya adalah idle assets juga akan dikenai zakat jika telah memenuhi nisab dan haul. Karena Islam sangat tidak menyukai harta yang mengendap atau harta yang menganggur, idle assets. Dalam Islam diibaratkan harta yang menganggur itu seperti genangan air ya, atau air yang ada di satu wadah kemudian gak diganti-ganti lama, di situ itu akan menjadi sumber penyakit. Di antaranya akan jadi apa? Akan jadi tempat perkembangbiakan nyamuk ya kan, kemudian banyak sekali itu akan menjadi sarang penyakit harta yang menganggur yang diibaratkan sebagai air yang menggenang itu tadi. Kemudian dari konsumsi total ini ya, pendapatan dengan adanya zakat maka akan mempengaruhi konsumsi total. Nah kemudian juga seorang konsumen itu akan dihadapkan pada pilihan menabung. Dan kenapa seseorang itu menabung? Motifnya ada 3 diantaranya. Yang pertama, untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Kemudian yang kedua, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. Atau yang ketiga, untuk mengakumulasikan kekayaannya. Jadi yang pertama ini untuk dana darurat ya istilahnya ya. Kemudian kalau yang kedua ini biasanya untuk reward gitu, self reward, untuk pembelian barang konsumsi. Misalkan kalau dia kerjaannya pakai laptop, nah nanti dia ingin mengupgrade laptopnya gitu, supaya dia merasa lebih produktif atau lain-lain. Kemudian yang ketiga, atau untuk mengakumulasikan kekayaannya ya, untuk diinvestasiin aja atau ditabung aja gitu. Belum ada tujuan apapun. Kemudian tadi yang motif menabung, sekarang motif investasi. Investasi ini jangkanya bermacam-macam ya. Kalau tabungan ini lebih kepada dana atau uang yang lancar digunakan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Tapi kalau investasi ini biasanya 1 tahun lebih gitu. Nah investasi ini motifnya apa saja? Yang pertama untuk mengharapkan return di masa mendatang. Jadi uangnya ini ditabung tapi nggak segitu aja nominalnya gitu loh. Jadi diharapkan nanti nominalnya juga akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena uangnya ini untuk sementara akan diinvestasikan untuk membantu orang lain yang sedang kekurangan dana gitu. Dan kita menjadi investornya. Kemudian yang kedua, dengan adanya return di masa depan berarti akan terjadi akumulasi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah penting ini ya, jadi tadi untuk akumulasi kekayaan bisa menggunakan investasi dan juga bisa menggunakan tabungan. Tapi di investasi tidak ada dana darurat dan sebagainya. Jadi sebelum investasi seorang muslim ini harus
nyaur utang dulu, ya kan, harus bayar zakat dulu, harus siap-siap dulu dana darurat juga. Kemudian kalau emang ada barang yang mau dibeli dalam jangka waktu setahun 2 tahun gitu, nah itu ditabung. Baru kemudian ada uang dingin gitu ya, uang yang nggak kepakai dalam jangka waktu lama, itu baru dialokasikan untuk investasi. Kemudian kenapa kita harus pusing-pusing mengatur pendapatan kita ya? Karena dalam Islam, kalau seseorang itu pintar mengatur keuangan, maka dia kan berarti tidak akan zalim sama diri dia sendiri kan. Maksudnya adalah saat dia butuh uang di masa depan, saat ada kejadian yang tidak terduga, maka dia bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, kalau dia meninggal juga sewaktu-waktu, dia masih ada simpanan, dia masih ada tabungan yang bisa diwariskan kepada para ahli warisnya gitu. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, kamu lebih baik meninggalkan anak keturunanmu kaya daripada miskin dan bergantung kepada belas kasih orang lain, gitu ya. Kemudian formulasi konsumsi ini secara Islami ya. Jadi Y itu pendapatan, FS ini final spending atau konsumsi total. Tadi ini bisa juga nih di bawahnya bisa dibahasakan sebagai konsumsi total dan saving gitu. Kemudian untuk formulasi alokasi pendapatan, ini jadi untuk konsumsi ya. Saving ini kenapa disebut sebagai konsumsi? Karena tabungan ini tadi yang seperti yang saya sampaikan, biasanya akan terpakai dalam waktu 1 tahun atau kurang gitu. Jadi tabungan ini sifatnya adalah dana yang lancar gitu. Sementara untuk alokasi pendapatan akan ditambah dengan satu hal lagi, yaitu investasi, di mana investasi ini adalah uang yang mengendap yang biasanya ya lebih dari 1 tahun. Tapi mengendapnya ini nggak menganggur ya. Mengendapnya ini maksudnya kita punya aset tersebut, tapi aset tersebut diinvestasikan, digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain terlebih dahulu. Kemudian tadi sebagai alternatif dari bunga kita akan mendapatkan bagi hasil karena kita melakukan investasi tersebut. Nah, alokasi pendapatan ini formulasinya adalah pendapatan itu kalau kita dapat pendapatan akan dialokasikan kepada apa saja, kepada final spending atau konsumsi total ya, yang terdiri dari kita konsumsi untuk zakat infak, kita konsumsi untuk zakat, infak, sedekah, sama konsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari, itu namanya adalah final spending atau konsumsi total. Kemudian saving, kita tabung untuk jangka waktu 1 tahun atau kurang. Dan investasi ya, kita tabung, kita simpan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk tujuan yang juga lebih panjang jangka waktunya. Kemudian ini ada kurva yang menunjukkan konsumsi total dan tabungan. Alokasi anggaran untuk konsumsi total dan tabungan memiliki hubungan negatif. Semakin tinggi anggaran untuk konsumsi total, jadi semakin titik ini bergerak ke arah kanan kita, maka semakin kecil anggaran untuk saving, akan semakin turun ke bawah ya untuk savingnya. Sementara semakin besar savingnya, semakin tinggi savingnya, maka nanti konsumsi totalnya juga akan semakin sedikit. Itu adalah hubungan antara konsumsi total dan juga tabungan. Semakin banyak kita mengkonsumsi, kita akan semakin sedikit menabung. Dan semakin banyak kita menabung, kita akan semakin sedikit mengonsumsi. Kemudian yang kedua, penerapan zakat dan pelarangan bunga terhadap konsumsi total. Ini adalah kurvanya, CT ini adalah konsumsi total dan Y ini adalah pendapatan. Dampak dari pelarangan bunga disertai pengenaan zakat akan meningkatkan konsumsi total ya. Memang di satu sisi dia akan mengurangi pendapatannya si muzaki tadi kan ya. Jadi disposable income-nya muzakinya ini akan berkurang, tapi akan memberdayakan mustahiknya. Mustahik ini akan mendapatkan peningkatan disposable income. Nah, sehingga kita asumsikan bahwa pengenaan zakat akan meningkatkan daya konsumsi secara merata gitu. Orang-orang yang tadinya mereka nggak punya daya untuk mengonsumsi sesuatu, jadi bisa mengonsumsi sesuatu gitu kan. Dan konsumsinya juga konsumsi total, karena mustahik juga punya kebebasan untuk kalau dia dapat zakat mau disedekahkan atau untuk dipakai sendiri gitu kan, masih menjadi kebebasan bagi mustahiknya. Kemudian akan apa dampaknya? Menggeser kurva konsumsi total dari kanan ke kiri atas, dari kanan bawah. Ini konsumsi total awal gitu ya. Kalau
zakatnya sedikit, maka dia akan turun ke kanan bawah. Kalau zakatnya diperbanyak, maka konsumsi total ini akan semakin naik gitu, akan semakin merata. Seluruh lapisan masyarakat juga akan semakin punya daya ya, semakin berdaya dalam melakukan konsumsi total. Nah, pengaruh positif ini dapat disebut sebagai final spending effect gitu. Oke, kita ulangi lagi tadi. Untuk hubungan konsumsi total dan tabungan adalah hubungan yang negatif, jadi berlawanan. Sementara hubungan antara penerapan zakat dan pelarangan bunga terhadap konsumsi total adalah hubungan positif ya. Jika ada penerapan zakat dan pelarangan bunga, maka konsumsi total juga akan semakin meningkat dengan seiring peningkatan pelarangan bunga dan peningkatan penerapan zakat. Kok bisa penerapan zakat justru bisa meningkatkan konsumsi total? Ayo diingat-ingat lagi tadi apa yang saya jelaskan ya, supaya tidak lupa. Kemudian selanjutnya ini adalah hubungan terbalik lagi. Jadi hubungan negatif lagi ya antara rasio tabungan dengan konsumsi total, tapi ini sama aja sebenarnya kayak yang sebelumnya ini. Konsumsi total dan tabungan. Cuma ini dalam jangka yang lebih panjang. Kalau tadi kan cuma satu waktu aja ya. Kalau ini dalam jangka kurun waktu yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, selesai. Semoga bisa dipahami ya. Lebih jelasnya nanti bisa melihat dan membaca artikel yang sudah saya bagikan. Kemudian kalau masih belum paham lagi, silakan bisa ditanyakan ke saya lewat kolom komentar ataupun di Google Classroom ataupun via WhatsApp group. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan beberapa sumber yang saya gunakan dalam hal ini adalah buku Pak Hendrianto, kemudian penelitian dari Pak Zubair Hasan, dan juga penelitian dari Pak Aswar Hamid gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.